pagi kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan betapa kita rindu untuk selalu bersama dengan Tuhan.
pujian kami yang terbaik. Kami mau bersorak, kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang siap menyembah Tuhan, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Boleh disapa kanan kirinya, keluarganya. Anda luar biasa, saya luar biasa, kita luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau naikkan pujian kita bagi Allah, kita katakan bagi Allah.
segala kesulitan yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, kalau kita masih bisa memuji Tuhan, kalau kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu luar biasa. Terutama di saat-saat seperti ini, kalau kita masih bisa memuji, masih bisa menari untuk Tuhan, itu luar biasa. Saya mau undang kita semua untuk menari bagi Tuhan. Kita mengangkat pujian, tahukah rata pujian menari. Memberikan persembahan yang pertama, nanti Saudara Yobi akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan itu berdasarkan dari ketulusan hati kami, sehingga apa yang kami berikan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita mau angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Lagu yang berkata, Bapa Engkau mendengar seruan hatiku. Haleluya Yesus.
sorga, kami datang kepadamu saat ini. Sebelum firman Allah disampaikan, kami mohon biar hikmat daripada Tuhan akan turun atas hamba-Mu. Berikanlah hamba-Mu urapan baru, dan setiap pendengar, jemaat yang mendengar, atau siapa saja yang mendengarkan pemberitaan firman Allah pada saat ini, mereka akan diberkati, mereka dikuatkan, mereka akan mendapat penghiburan, dan mereka akan mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kembali lagi kita akan membaca di dalam firman Allah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, orang percaya terutama. Dan bagi semua yang mendengar, kita akan mendapatkan petunjuk, akan mendapat bimbingan apa yang kita harus lakukan pada hari-hari ini. Kita akan buka di dalam Alkitab kita dan baca di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang ke-6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita membaca di dalam Keluaran ini bagaimana orang Israel disuruh oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka ada dalam perjalanan, Tuhan menyuruh mereka membuat kemah pertemuan atau kemah suci dan semua perlengkapan atau alat-alat yang ada di dalamnya sesuai dengan petunjuk yang diberitahu oleh Tuhan kepada Musa. Dan Musa beritahu kepada Bezalel dan Aholiab apa yang mereka harus buat. Ukuran-ukuran itu harus tepat, tidak lebih, tidak kurang. Dan kita melihat di sini bagaimana Bezalel dan Aholiab yang membuat mereka dapat melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan, karena ada kata di sini yang saya baca, mereka dipenuhi dengan roh Allah. Nah, saya memberikan judul khotbah pada saat ini yaitu Roh Kudus mengingatkan kita mengasihi dan mengampuni. Sekali lagi, Roh Kudus mengingatkan kita harus mengasihi dan mengampuni. Kalau peralatan, kalau kemah suci ada aturannya, demikian juga dalam perjalanan hidup kita orang percaya ada aturan. Aturan yang Tuhan beritahu kepada kami dan ingin disampaikan kepada seluruh pendengar atau jemaat Tuhan pada saat ini adalah mengasihi dan mengampuni. Dan kedua hal ini ada di dalam perjalanan hidup manusia setiap saat, setiap hari, setiap jam, ya. Dia merasa dizolimi, merasa dia dihianati, merasa dia diperlakukan tidak adil. Apalagi saat-saat ini kita menghadapi situasi lingkungan yang tidak bersahabat, keadaan yang tidak bersahabat, kondisi yang tidak bersahabat. Seringkali kita merasa seperti kita ini diperlakukan tidak adil, dan memang kenyataan demikian. Tapi kita punya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, untuk mengingatkan kita apa yang kita harus lakukan, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, kemudian disuruh oleh Aholiab dan Bezalel untuk melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Pada zaman itu, dari sekian banyak orang Israel, hanya 2 orang yang diberikan Roh Kudus
untuk melakukan pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang mulia. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman, Yoel katakan, pada akhir zaman aku akan curahkan rohku kepada seluruh manusia, tua, muda, wanita, pria. Tergantung kita mau terima atau tidak. Tapi seharusnya kita harus menerima, karena Roh Kudus itu akan mengingatkan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Dan perintah ini dilakukan oleh Tuhan sampai saat ini. Yaitu apa? Dia ajar, tapi dia melakukan juga. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, dia mengampuni kita. Ya, dan ini dilakukan. Meskipun Yesus sudah ada di sorga, dia melakukan itu untuk saudara dan saya. Dan inilah kita akan lihat bagaimana hal ini yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita jaga hidup ini, jaga hati kita, jaga tubuh kita. Itu ada satu hal yang pertama yang kita harus tahu. Roh Kudus itu bukan masuk kepada binatang atau kepada orang lain, tetapi kepada saya dan saudara, karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, apa yang kita akan lihat? Coba kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Dia berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan inilah yang kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa tubuh kita ini, hidup kita ini adalah tempat kediaman Roh Allah. Untuk Roh Allah atau Roh Kudus itu artinya sama. Dia ingin melakukan sesuatu aturan Tuhan yang Tuhan sudah beritahu dalam apa yang ditulis dalam Alkitab ini, untuk kita melakukannya. Jangan, tidak lebih tidak kurang. Karena Tuhan ingin kita dibawa kepada kesempurnaan. Orang kalau bermake up, ya ini contoh. Kalau kelebihan wanita make up itu namanya apa? Badut. Ya. Tapi kalau kekurangan make up juga, ya kurang bagus. Dia ada standarnya, ada aturannya. Nah, ini satu contoh. Demikian juga kita, Tuhan ingin kita sesuai dengan kehendaknya, tidak lebih tidak kurang. Ya, kita tidak harus sama seperti Hawa yang ingin menjadi seperti Allah ketika dia digoda di Taman Firdaus. Ya, makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan maka dia akan menjadi seperti Allah. Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tahu kita manusia, tapi dia ingin angkat kita untuk menjadi sama seperti dia. Ya, dia yang atur kita, bukan kita yang atur dia untuk kita menyamai Tuhan. Tidak. Ada orang mau menyamai Tuhan dengan aturan dia. Tuhan tidak. Kamu boleh jadi seperti saya, tapi ikut aturan saya. Nah, aturan ini yang dia berikan kepada kita adalah penolong yang lain untuk menolong kita supaya kita bisa membawa hidup kita, hati kita, apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Ya, tubuh ini punya kepunyaan dari Tuhan dan sudah dibayar lunas, kata Alkitab di dalam ayat yang ke-20, ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, Tuhan inginkan tubuh ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan dunia, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk kemuliaan daripada Tuhan. Itu tujuan, ya. Kita boleh diselamatkan, percaya kepada Tuhan, karena dia ingin supaya hidup ini adalah menjadi pemuja kepadanya, pemuji kepadanya, penyembah kepadanya, dan melakukan apa yang dia ajarkan. Kita baca lagi di dalam Roma pasal 14. Roma pasal 14
Roma pasal 14 ayat yang ke 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, ini Alkitab lebih jelas. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dalam saat-saat seperti ini memang menakutkan. Setiap orang, ada satu daerah ya di Jakarta, warga protes kepada mobil-mobil ambulans. Kenapa? Karena setiap detik mobil ambulans lewat di lingkungan mereka. Sebenarnya bukan bunyinya yang menakutkan, tapi bayang-bayang yang mengikuti pikiran dari orang yang ada di sekitar situ. Jangan-jangan saya yang akan nanti dibawa ambulans. Tahu-tahu saudara saya. Jadi pikiran gelap, pikiran takut, pikiran mengerikan itu membayangi setiap orang yang mendengar suara ambulans itu. Karena ambulans itu ya, dia menuju ke pemakaman, dan pemakaman itu adalah pemakaman orang-orang yang terpapar dengan COVID. Nah, ini kita melihat di sini bahwa Tuhan katakan bahwa hidup manusia untuk Tuhan dan mati sebenarnya bukan untuk kita sendiri, tapi kita mati juga untuk Tuhan. Apa artinya hidup dan mati kita untuk Tuhan? Karena setiap manusia yang hidup di kolong langit ini punya tujuan. Enggak sekedar kita hidup seperti hewan. Ya, kalau hewan hidup, contoh sapi, dia dipelihara, dikasih makan, dikasih gemuk, ya, dikasih vitamin, semua dikasih. Nanti kalau ada hari raya kurban atau ada pesta, ya, sapi itu diambil lalu disembelih, lalu dimakan. Selesai, habis ceritanya. Kita bukan untuk itu. Kalau toh kita meninggal, kalau kau tinggalkan dunia yang fana ini adalah lembah air mata, kita punya arti, punya tujuan, ya, punya cerita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, Tuhan memang inginkan kita bukan hanya hidup sementara. Karena dosa memang kita hanya ditentukan hidup 70 tahun. Lebih 80 tahun. Lewat dari itu adalah kesiksaan yang kita alami. Tetapi Tuhan inginkan semasa hidup kita harus berbuat sesuatu. Untuk apa? Untuk Tuhan yang utama, untuk Dia dan untuk orang lain. Untuk kita itu Tuhan katakan jangan kita pikirkan untuk kita, ya. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 4, dia berkata demikian, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini ada satu pesan kepada manusia yang hidup, yang sudah mengenal kepada Tuhan, tahu aturan yang Tuhan berikan, bahwa manusia itu jangan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri atau egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kalau bicara orang masa bodoh, itu urusan dia, ya. Padahal Tuhan katakan bahwa kita hidup dalam dunia ini bukan hanya untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi Tuhan inginkan kita juga hidup memikirkan orang lain, ya, dan hidup untuk Tuhan. Sebenarnya Tuhan ajarkan kita hidup untuk Tuhan, karena Tuhan ajarkan kita ketika kita hidup bukan hanya Tuhan yang kita sembah, bukan hanya Dia yang kita agungkan, tetapi ada maksud Tuhan melalui hidup
ini orang lain juga bisa ditolong. Ditolong dalam arti apa? Supaya orang lain yang belum kenal siapakah Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, siapakah juru selamat manusia, supaya melalui kita beritahu supaya orang itu bisa kenal siapakah juru selamat umat manusia. Dan juru selamat umat manusia hanya satu. Ya, hanya satu, tidak ada dua atau tiga. Alkitab katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Itu kata Tuhan. Dia inginkan melalui kita supaya kita boleh menjadi jalan orang mengenal kepada Yesus. Melalui kita orang bisa tahu kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Melalui kita orang lain bisa tahu kemana hidup yang kekal. Jadi Tuhan inginkan kita memperhatikan bukan hanya diri kita sendiri. Bagi orang yang percaya, Tuhan katakan dia pasti masuk sorga. Jadi orang yang percaya nggak usah cari-cari tambahan lagi. Ke Gunung Kidul lah, ke Gunung Semeru lah, ke Gunung Krakatau, kemana untuk mencari kelebihan hidup. Yesus cukup untuk memberi kita hidup, karena dia yang punya langit bumi kok. Gunung Krakatau ada mbah di situ, Semeru ada mbah di situ, ada katanya penunggunya di situ. Apakah dia bisa? Ya, saya ingat ada yang dibilang mbah di daerah Jawa, seolah-olah dia yang bisa tahu bagaimana gunung meletus kapan. Ternyata waktu gunung meletus dia tidak bisa selamat. Tapi Yesus, apa yang terjadi di dunia ini dia bisa atur. Dan kalau gunung meletus, dia yang perintahkan, meletus kamu gunung. Kalau ada badai, pergilah kau angin, keluar dari sarangmu, pergi, goncang dunia ini. Ya, kalau ada banjir bandang, Tuhan yang izinkan, ya, hujan lebat turun lebih daripada normal, sehingga menyebabkan ada tumpukan air yang banyak, tiba-tiba dia jebol, ya, tanggul yang menahan dia, akhirnya dia turun sebagai banjir bandang. Siapa yang atur? Tuhan yang atur. Yang kita bicara saat ini, dia itu. Bukan ada penolong di situ, ada mbah di situ, ada orang pintar di situ, tidak. Nah, kita ini diberitahu bahwa ada yang mengatur dunia ini. Kalau kita blank, karena kita manusia sifatnya pelupa. Kalau kita tidak ingat, maka Tuhan berikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya setiap saat saudara jangan lupa minta pertolongan juga Roh Kudus. Bapak, saya minta Roh Kudus tolong saya. Saya seringkali lupa firman Allah, padahal di dalam Alkitab ini banyak janji untuk saya. Nah, ketika saudara minta, penolong itu akan berekspresi. Penolong itu akan melakukan tugasnya. Tapi kalau kita tidak minta, ya dia diam aja. Dia pikir kita tahu. Itu sebabnya banyak orang Kristen, Roh Kudus parkir di hatinya. Sekali lagi, orang Kristen sudah dikasih penolong, sudah dikasih Roh Kudus, Roh Allah untuk mengaktifkan dia supaya dia bisa kenal jalan kebenaran dan hidup. Tapi dia parkirkan di dalam hatinya. Ya, nanti kalau sudah sekarat baru panggil Roh Kudus, terlambat. Ya, apa gunanya? Seperti Roh Kudus tidak ada gunanya. Roh Kudus Tuhan inginkan itu beracara, ya, berpacu dalam hidup kita, ya, berekspresi dalam hidup kita, seperti apa yang dilakukan oleh Besaliel dan Aholiab. Setiap saat dia minta, ini petunjuk mau buat kemah suci, bagaimana ukurannya, bagaimana bahan-bahan yang dipakai, bagaimana panjang, lebar, tinggi, bagaimana, dia tanya mendetail. Cuman kita orang Kristen banyak kali tidak mau bertanya kepada Roh Kudus. Kita berpikir kita lebih pintar dari Roh Kudus. Yang kita cari Roh Kudus. Dia nggak akan bisa bikin inspirasi, ya, tidak. Kalau Roh Kudus iya. Nah, kita lihat lagi apa dikatakan di dalam Roma 5 ayat 1, Roma 15 ayat 1, Roma 15 ayat 1.
Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, sama lagi apa yang dikatakan. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kita melihat kalau ada peduli sosial, itu saya katakan itu luar biasa, ya. Ada orang-orang yang merasa dia punya kemampuan keuangan, dia mempunyai kemampuan dana, ya, dia bagi kepada orang-orang susah di masa pandemi. Yaitu adalah keadilan sosial, peduli sosial. Itu sangat luar biasa. Dan saya tahu yang menggerakkan itu adalah Tuhan sendiri, karena negara ini adalah negara Pancasila, ya, bukan negara yang lain-lain, tapi negara Pancasila. Dan di sana dikatakan ada peri kemanusiaannya, ya, ada keadilan sosial, dan ini memang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk sesama. Kita mempraktekkan Pancasila itu dalam hidup, dan kami bersyukur, ya, di tengah-tengah pandemi kita melihat anak-anak muda, orang tua, siapa saja mereka, ya, kumpul sembako, kumpul dana untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Sayang seribu sayang, ada pejabat-pejabat yang bansos sudah ditentukan oleh Menteri Sosial, waktu disampaikan dipotong, nggak tahu alasan apa. Dibilang 100 sekian ribu, dipotong, nggak cukup. Maka marahlah Menteri Sosial ini, dan itu wajib, bagus. Dan bukan hanya marah, kalau saya katakan cari orang-orang yang potong bansos itu, pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Rakyat sudah susah, tetapi kepedulian sosialnya sangat-sangat kurang. Orang punya, itu bukan uang dia. Nah, kita melihat kembali bahwa kita wajib menolong, ya, kita wajib menolong untuk sesama. Dan kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Di saat-saat seperti ini, kita disuruh Tuhan untuk saling memperhatikan, menolong satu dengan yang lain. Kalau saudara tidak bisa kasih bantuan, kasih uang, kasih beras, tapi ada yang saya dorong saudara, lakukan doamu, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, itu juga adalah kepedulian. Banyak orang nggak bisa kasih ini, nggak bisa kasih itu, cuman berdiam diri di rumah, kurung kamar, tidak ada buat apa-apa. Tapi saya bersyukur jemaat yang Tuhan percayakan, dia berdoa, dia puasa, dia keluar dari rumah, dia datangin, ya, orang-orang yang susah. Saya lihat anak-anak muda, dia bagi sembako kepada mereka yang isoman. Saya lihat ini adalah tingkat kepedulian yang diinginkan oleh Tuhan, bukan hanya memikirkan diri sendiri, ya. Dan saya melihat juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, kita melihat Tuhan bukan hanya menyerahkan nyawanya untuk kita, tapi Tuhan mengajarkan kita menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Dalam konteks apa, saudara? Tentu dalam konteks untuk memberitahu kepada dia bahwa ada pertolongan buat Anda, ada keselamatan buat Anda, ada perlindungan bagi Anda, ada yang bisa menolong Anda. Ya, saya tidak bisa, tapi ada yang bisa menolong. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Isa Al-Masih, maka Anda akan ditolong. Itu tujuan. Sebenarnya nggak susah, tapi kita seperti bungkam hanya untuk mikir diri kita. Kita sudah selamat, kita sudah sehat, lalu kita bilang biarin aja orang itu lain mati. Itu tidak adil dan tidak benar, kata Alkitab. Roh Kudus mengingatkan kita, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Ya, kita tidak serampangan dong. Kalau sudah lihat ada mayat, nggak usah pakai masker, langsung kita peluk dia, kita cium dia yang sudah kena COVID. Bukan. Tuhan kasih hikmat, ada prokes. Ada yang kita bisa lakukan. Itu seperti saya beritahu anak-anak muda, melalui ilmu saudara, anak-anak muda, gunakan kemampuan Anda di dalam medsos untuk beritakan protokol Alkitab. Itu adalah produk yang kita harus jual melalui internet kepada siapa saja. Kalau ada orang bilang ini ada obat ini, ada itu, wajar-wajar. Kita punya lebih daripada obat. Siapa namanya? Obat itu mereknya Yesus Kristus, Isa Al-Masih Junior yang ilahi. Dia tidak malu kalau kita jual dia dalam arti kata positif. Ya,
Kita bukan jual Yesus untuk kita melakukan dosa. Kita menjual Yesus dengan melakukan kebenaran, yaitu kita beritahu kepada orang-orang yang di sekitar kita, ya. Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia penolong, dia penyembuh. Ada penolong yang dia berikan, yaitu Roh Kudus. Orang lain juga perlu mendapatkan pengetahuan ini supaya mereka boleh percaya. Jangan cuma hanya orang Kristen, seolah-olah kita yang punya sorga, lalu orang Kristen di luar itu dia nggak boleh masuk sorga. Tidak. Agama Kristen tidak menyelamatkan, sekali lagi, tetapi kepercaya kepada Isa Al-Masih, ya, junjungan yang ilahi, maka orang itu akan beroleh keselamatan. Meskipun, sekali lagi, meskipun dia beragama A, B, C, D, Tuhan tidak ada catatan agama di sorga, tidak ada. Yang ada yang dia cari di sana, apa kamu percaya kepada Isa Al-Masih? Apa kamu percaya kematiannya? Apa kamu percaya kebangkitannya? Maka kamu masuk sorga. Kalau kamu mati masuk sorga. Ya, ini yang kita perlu sebarluaskan. Produk ini, anak-anak muda, orang tua, sebarluaskan. Ya, karena Roh Kudus, ya, mengingatkan kita untuk mengasihi orang lain. Dan inilah yang kita lihat, ya, di dalam ayat yang terakhir di dalam Markus pasal 12, Markus pasal 12. Ya, kita melihat di sini Alkitab mengatakan bahwa Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Ya. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, kita melihat di sini bahwa ini adalah hukum yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, lakukan dalam hidup ini. Ya, bahwa mengasihi dan mengampuni bukan untuk orang baik saja, tetapi untuk musuh kita sekalipun kita harus belajar mengasihi dan mengampuni. Dan memang tidak mudah. Saya tutup sebuah kisah. Ada seorang hamba Tuhan, ya, Frankie Kawatak. Dia berada di daerah Sumatera Selatan. Lalu satu saat dia pergi ke daerah Sungai Sodong. Waktu dia pulang, tiba-tiba dia dihadang di jalan. Ya, dia di jalan. Dia bilang, kamu tunggu. Dia karena kebetulan dia punya bensin habis, lalu dia minta bantu. Orang itu bilang begini, kamu tunggu di sini ya. Orang ini dia mau bantu, dia pergi. Dia pergi apa? Dia pergi mencuri kelapa sawit di satu daerah. Dengan catatan, kalau saya pulang saya tidak dapat barang curian, kamu saya habisin. Saya ambil kamu punya motor, saya ambil HP kamu, dan saya bunuh kamu. Itu dalam catatan hati mereka. Nah, Frankie dan Agus, dia diam situ sambil berdoa, Tuhan tolong kami, ya, berkati orang yang sudah berjanji untuk menolong kami. Tiba-tiba 2 jam kemudian mereka datang, ya. Mereka bilang, oh sini kamu, ya, sini kamu punya motor, saya kasih bensin, karena di dalam mobil dia masih ada bensin cadangan. Tapi dia bilang, sebenarnya kami mau habisi malam ini. Kami ambil motor kamu, kalau kamu lawan, kami sikat kamu, habisin. Nggak ada orang lihat kamu di hutan gelap begini malam, nggak ada. Tapi itulah Tuhan. Musuh sekalipun dia doakan, dia kasih, dan Tuhan balikan hati orang itu. Frankie dan Agus pernah menjadi pekerja di tempat ini. Mereka selamat, dan saat ini mereka hidup dengan baik. Karena apa? Ya, Roh Kudus yang menolong, mengingatkan mereka untuk mengasihi dan mengampuni. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar, biar kita praktekkan dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus akan berbicara lebih jauh bagi setiap pendengar, untuk mengingatkan kami dalam hidup ini untuk mengasihi dan mengampuni, sekalipun itu musuh kami. Maka kami harus lakukan seperti perintah daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Yang Yesus ucapkan salah satu kata di sana, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya,
Dia mengasihi dan mengampuni, dan bahkan sampai saat ini Yesus di sorga dia lakukan belas kasihan dan pengampunan buat kami umat manusia yang setiap kali berdosa, berbohong, ya, mencuri dan mungkin hal-hal yang lain, ya. Tapi dia tetap mengasihi dan mengampuni. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sudah tolong kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu akan memberkati setiap pendengar yang sudah mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita angkat pujian betapa baiknya Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadat pada saat ini, saya menyampaikan himbauan kepada semua jemaat yang Tuhan percayakan kami layani. Lakukan apa yang sudah diberitahu. Ya, kalau saudara lupa, minta petunjuk Roh Kudus. Dia bisa beritahu, dia mengingatkan. Paling tidak saudara ingat ya protokol Alkitab yang sudah diajarkan selama ini. Ya, lakukan itu. Lakukan. Ada 6. Yaitu apa? Ibadat, doa, dan puasa. Kemudian perjamuan Tuhan, memberi, mengucap syukur, dan kita membaca Alkitab. Itu adalah protokol Alkitab. Lakukan. Jangan lengah saudara, jangan. Karena terbukti 17 bulan kita dipelihara dengan protokol Alkitab. Betul ada protokol kesehatan, itu kita harus lakukan. Tapi di atas protokol kesehatan tidak ada yang bisa mampu menolong kita. Vaksin tidak bisa menolong kita. Tapi protokol Alkitab katakan dia akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu kata Alkitab. Itu sebabnya ada doa hari Selasa dan hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Lakukan. Jangan lengah, jangan tidak. Karena kita berhadapan dengan sakit yang tidak kelihatan. Panah itu dia keluar, tidak kelihatan, menyerang siapa saja. Tapi kalau kita berdoa, ada perlindungan Tuhan, ya. Dan itu yang saya boleh sampaikan supaya dilakukan oleh semua jemaat yang Tuhan percayakan saya bimbing dan gembalakan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau tutup ibadah kita mau sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan.
kita akan akhiri ibadat kita dengan doa. Bapa sorga, kami mengucap syukur anugerah Tuhan kami boleh alami sampai saat ini. Kami sehat, kami aman, kami diberkati. Dalam situasi yang begitu sulit, kami boleh hidup tenang. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Indonesia pada triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07%. Ini bukan kebetulan, tapi ini juga adalah bagian doa yang kami naikkan supaya Tuhan tolong ekonomi Indonesia. Dan kami berdoa supaya 3 bulan yang akan datang, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga. Kalau bisa lebih naik lagi daripada bulan ini. Ini doa kami. Berikan keamanan buat negeri ini Tuhan. Tolong, pandemi masih berkecamuk di Jawa dan Bali dan juga di seluruh Indonesia. Tolong pemerintah kami dalam menangani ini. Tuhan berikan hikmat, kerjasama yang baik. Berikan kejahatan juga buat para nakas, TNI Polri, Satpol PP, bahkan seluruh masyarakat. Mereka juga mau divaksin dan mereka boleh ikutin peraturan pemerintah. Ini doa kami untuk negeri ini. Tolong presiden kami, berikan dia hikmat, berikan dia wibawa untuk memimpin Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini doa dan permohonan kami. Berkati korban persembahan umat-umatmu yang telah mereka berikan. Kecil atau besar, Tuhan tilik memberkati. Yang membalikan milikmu, Tuhan akan memberkati lipat kali ganda. Umat-umatmu yang berulang tahun, pada minggu yang lalu, Tuhan berkati mereka. Ingatkan mereka bahwa usia yang Tuhan berikan, mereka akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk bersenang-senang secara pribadi, tapi mereka boleh abdikan untuk orang lain. Supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidupnya. Lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, Tuhan juga berkati. Berikan kesehatan dan keamanan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Berkati usaha mata pencarian, pendidikan, bisnis, perdagangan umat-umatmu. Di mana mereka bekerja, Tuhan bukakan jalan. Berikan terobosan yang baru. Sehingga mereka tidak mundur, tapi mereka maju. Tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Ini doa, ini permohonan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, di rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja Anda berada, kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.